Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Al-ayah, shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mari kita panjatkan bahwasanya sore ini di hari yang ke-12 bulan Ramadan kita kembali bisa berjumpa melalui kajian online Ramadan bersama Khairul Ummah. Para pemirsa, sahabat fillah dan segenap kaum muslimin, terutama anak-anakku, para santriwan santriwati Khairul Ummah dan juga ayah bunda di rumahnya masing-masing yang ada di seluruh tanah air. Mudah-mudahan limpahan rahmat dan keberkahan senantiasa tercurah kepada junjungan alam, panutan dan teladan kita semuanya, Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga pada keluarga, sahabat, tabi'in dan semua kita mudah-mudahan dicatat, diterima dan diaku menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga mendapatkan keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat fillah, para pemirsa kajian online Ramadan bersama Khairul Ummah. Insyaallah di edisi hari ini kita akan kembali berbincang tentang Ramadan. Di antara keagungan Ramadan di dalamnya adalah spirit, semangat perjuangan. Jadi salah kalau kemudian dimaknai Ramadan dengan aktivitas saumnya. Di situ ada penampakan kelemahan. Ya. Ada kemudian tidak semangat, apalagi kemudian menghentikan perjuangan. Sahabat billah rahimakumullah, di dalam bentang sejarah perjalanan kaum muslimin nampak jelas bagaimana Ramadan justru adalah puncak-puncaknya perjuangan, bahkan puncaknya kemenangan kaum muslimin. Dari masa ke masa Ramadan menorehkan sejarah kegemilangan, futuhat, penaklukan, peperangan, perjuangan umat Islam li'ilahi kalimatillah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya insyaallah di sore ini kita akan mencoba menggali juga menengok sejarah untuk kemudian kita ambil ibrah sebagai bagian dari keberkahan Ramadan kita. Meski hari ini ada di tengah wabah, Ramadan kita tetaplah Ramadan yang berkah. Bersama keluarga, Ramadan kita insya Allah tetap indah dan insya Allah penuh dengan keberkahan. Sahabat fillah, para pemirsa kajian online Ramadan rahimakumullah. Kalaulah di dalam Ramadan dengan aktivitas saum ini membuat fisik kita lemah, ya wajar karena tidak makan, tidak minum sepanjang hari, ya. Namun tidak dengan spirit, semangat, ghirah yang muncul dari keimanan, yang muncul dari semangat keislaman kita, ya. Bahkan kelemahan fisik justru akan terpantik, akan terdorong dengan semangat, dengan ghirah,
akan memunculkan hamasah, semangat perjuangan, giroh perjuangan. Maka sudah selayaknya hari ini kita pun di tengah saum yang kita lakukan, bahkan saum kita di tengah pandemi wabah virus corona, kita saling menyemangati, menggugah semangat dan motivasi kita untuk berjuang. Ya. Selain sabar yang sudah pernah diulas di beberapa pertemuan sebelum ini. Insya Allah kesabaran dalam makna yang benar, ya, akan membuat kita ridha, akan membuat kita nerima dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dan sabar ini pula insya Allah akan mendorong menjadi energi tersendiri untuk berjuang. Karena makna sabar bagi kaum muslimin tidak lepas juga adalah dari perjuangan. Jadi selain kondisi fisik yang lemah yang tidak tepat dijadikan alasan untuk tidak berjuang, maka Ramadan sebagai bulan sabar juga tidak tepat kalau kemudian dimaknai kita menyerah, pasrah, nerima apa adanya tanpa perjuangan. Justru bagi orang yang sabar, ridha dengan segala keputusan Allah, menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap keimanan, maka orang yang sabar dia akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat fillah, maka dengan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusan, seraya menyandarkan hidup mati kita dengan segala keterbatasan, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa yakin dengan pertolongan, yakin dengan kekuasaan, yakin dengan kemaha perkasaan Allah Subhanahu wa taala, maka sabar haruslah kemudian disertai dengan perjuangan. Jadi sekali lagi, kondisi lemah fisik karena saum harus menyemangati kita tetap untuk berjuang. Ramadan bulan sabar juga justru harus dilengkapi dan disertai dengan perjuangan. Lembaran sejarah pada masa Rasulullah, para masa sahabat, tabi'in dan generasi-generasi gemilang sebelum kita telah memaknai kesabaran dan Ramadan ini dengan lembaran-lembaran perjuangan yang menorehkan kegemilangan, kemenangan, dan menghantarkan umat ini benar-benar menjadi umat yang terbaik. Sahabat billah rahimakumullah, bahkan baru saja hijrah ke Madinah sekitar 17 bulan, ya, dalam bulan saum, maka kesabaran yang melahirkan juga ketegaran, kesiapan untuk berjuang, bahkan dikatakan sebagai perjuangan hidup dan mati di dalam perang Badar Al-Kubra ini. Maka kaum muslimin sabar, dan bentuk kesabaran juga disertai dengan perjuangan, pengorbanan, mempersiapkan strategi, segenap kemampuan, perlengkapan, persenjataan yang bisa dilakukan. Maka terjadilah di bulan Ramadan Badar Al-Kubra, perang Badar. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun ke-8 Hijriyah, meski tidak terjadi peperangan, ada kemenangan yang gemilang, terjadinya Futuh Mekah. Ya. Hanya karena rahmatnya Islam dan datang sebagai rahmatan lil alamin,
ketika penaklukan ke Mekah, Futuhat, Rasulullah SAW dan kaum muslimin tidak menumpahkan satu tetes darah pun. Namun, meski tidak ada perjuangan dalam bentuk peperangan, tapi Futuh Mekah adalah bagian dari satu episode, satu event atau peristiwa besar dalam sejarah Islam yang semakin mengokohkan kebangkitan, kekuatan kaum muslimin di Jazirah Arab. Ini terjadi juga di bulan Ramadan. Jadi perang Badar, Futuh Mekah. Demikian juga beberapa tahun kemudian ketika terjadi perang berhadapan dengan Romawi Timur. Ya. Ini juga terjadi di bulan Ramadan. Ya. Perang Tabuk. Sebuah perang yang luar biasa antara kaum muslimin dengan jumlah pasukan yang besar dari kaum kafir dan negara-negara bawahan Romawi saat itu. Dan sekali lagi dengan strategi jitu, kemenangan ada di kalangan, di pasukan kaum muslimin. Demikian juga rentetan perang di masa-masa sesudahnya. Ya. Bagaimana kemudian Tariq bin Ziyad melakukan perang bulan Ramadan, mencapai kemenangan dalam rangka Gibraltar. Pasukan Jabal Tariq ini kemudian menghadapi pasukan di bawah kekuatan atau kepemimpinan Raja Roderick saat itu dengan 100.000 pasukan bisa meraih kemenangan meski jumlah kaum muslimin hanya sekitar 7.000 saja. Baru kemudian ditambah dengan 5.000 pasukan tambahan. Sebagaimana juga dalam perang Badar, pasukan kaum muslimin yang kisaran 300 pasukan berhasil memenangkan perang menghadapi pasukan musyrikin Quraisy yang jumlahnya berlipat. Subhanallah. Demikian juga dalam peristiwa yang lain, bagaimana akhir dari penguasaan Baitul Maqdis di bawah pasukan Salibis itu juga berhasil direbut kembali di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Pun itu juga terjadi di bulan Ramadan. Sahabatul harmakumullah, saat dijayanya Tartar yang kemudian terbangun opini sebagai pasukan yang tak terkalahkan, menguasai Asia Timur Tengah, bahkan akan menyeberang sampai ke Mesir. Akhirnya petualangan Tartar dengan segala kegagahan pasukannya pun tumbang di Ain Zalut, dalam perang Ain Zalut di bawah kepemimpinan Saifuddin Qutuz. Itu pun terjadi di bulan Ramadan. Sahabatillah, kaum muslimin rahimakumullah. Maka fakta-fakta sejarah ini haruslah menjadi motivasi, menjadi semangat. Begitulah Ramadan dimaknai oleh kaum muslimin, oleh kaum mukminin dulu. Dan demikian juga kita harus memaknainya saat ini sebagai bulan kesabaran yang insya Allah bagi orang-orang yang sabar, Allah menyediakan balasan surga. Ramadan sahrus sabar wasabuhul jannah. Ramadan adalah bulan sabar, dan balasan bagi sabar, orang yang sabar adalah jannah. Namun sabar dalam makna yang sebenarnya, ridha, qanaah dengan apa yang Allah tetapkan, dengan apa yang Allah berikan, termasuk ridha nerima dengan pandemi yang hari ini
menimpa kita. Berbulan-bulan sudah kita, beberapa minggu bahkan hampir 2 bulan telah kita lewati sejak ditemukan di awal Maret waktu itu. Ya, sudah 2 bulan berlalu, hari ini belum ada tanda-tanda reda. Kita sabar, kita ridha, dan kita percaya ada yang menjaga, ada yang memelihara. Maka sabar. Wa basyiris sabirin, sampailah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mari di tengah pandemi wabah corona ini, Ramadan datang dan kita hari ini sudah ada di pertengahan sepertiga yang kedua, di hari yang ke-12. Di mana di hari yang ke-12 ini, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu rahmatun wa usatuhu maghfiratun, maka jangan lewatkan pertengahan Ramadan ini adalah bulan maghfirah. Ya, mudah-mudahan wabah yang menimpa kita dengan segala kesulitan, dengan segala kekhawatiran, ketakutan, kekurangan yang kita rasakan, kita terima dengan sabar. Mudah-mudahan Allah akan memberikan balasan surga bagi kita. Dan dengan kesabaran di tengah Ramadan ini, mudah-mudahan ini menjadi berkah tersendiri dari Ramadan untuk kita yang sedang ada di dalam bencana pandemi corona. Namun sabar yang kemudian harus disertai dengan perjuangan. Nerima, ridha dengan apa yang Allah berikan, dengan bencana, dengan segala kesulitannya. Belum lagi juga kesulitan yang lain. Karena memang negeri ini, bahkan dunia, jauh sebelum corona sebetulnya sudah lama ditimpa juga dengan musibah yang lain. Ditimpa wabah yang lain, bencana atau fasad yang banyak. Kalau hari ini corona datang, wabah ini menerpa kita berbulan-bulan, semakin membuat keadaan kita menjadi luluh lantak. Tapi insya Allah, bagi orang yang beriman, dengan kesabaran akan membuat kita tetap tegar. Dengan ketegaran itu kita tetap berikhtiar, kita tetap berjuang. Ya, berjuang untuk menghadapi wabah, berjuang untuk mengakhiri wabah, berjuang juga kemudian untuk merubah keadaan menjadi lebih baik. Baik kita sebagai pribadi ataupun keluarga kita, masyarakat, umat Islam, negeri dan dunia. Mudah-mudahan Ramadan menjadi berkah, menempa kesabaran kita, menempa keimanan kita, menempa keridhaan kita dengan ketetapan, keputusan qada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian juga berikhtiar, berjuang untuk kemudian merubah keadaan menjadi lebih baik. Khusus terkait dengan corona, tentu sabar menghadapi corona disertai dengan bagaimana kewaspadaan kita. Menerapkan SOP, standar operasional, ya, prosedur menghadapi wabah sebagaimana dipublikasikan oleh lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat yang memiliki otoritas. Insya Allah, ya, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar, jaga diri untuk tidak banyak keluar rumah kecuali yang perlu saja. Keluar rumah pakai masker, cuci tangan sering-sering, cuci muka sering-sering, baik dalam wudu ataupun di luar itu. Bila perlu menggunakan sanitizer, ya. Kemudian menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas dengan makanan yang bergizi, menjaga istirahat, sedikit rajin olahraga, insya Allah. Ya. Sabar menghadapi wabah corona. Demikian juga sabar menghadapi wabah yang lainnya. Dalam bidang ekonomi, bagaimana kaum muslimin ini sudah lama termarginalkan. Ya, dijajah dengan wabah kapitalisme, dengan ekonomi ribanya.
ya, kemudian terjerat dengan hutang. Sementara kekayaan yang dimiliki oleh kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin justru dirampas oleh para penjajah. Dikuras habis, aset-aset negara, sumber daya alamnya kemudian dikeruk oleh perusahaan-perusahaan multinasional di bawah dukungan negara-negara imperialis, baik dari barat ataupun dari timur. Kaum muslimin ibarat ayam yang nyaris mati di lumbung padi. Kehausan laksana angsa padahal dia berenang ada di danau. Inilah kondisi kaum muslimin. Kelaparan, kekurangan makan, kemiskinan jauh sebelum corona. Dan ketika corona datang, subhanallah, masya Allah, membuat keadaan semakin sabar. Tapi sabar menghadapi ekonomi yang sulit ini disertai dengan ikhtiar. Secara pribadi, bagaimana tetap berusaha mencari nafkah, bagaimana mencari kerja atau merintis usaha untuk berwirausaha. Apalagi hari ini dengan dengan kemajuan informasi dan media online, bisnis insya Allah bisa dibangun tanpa perlu modal, tanpa perlu lapak, karena di situ tersedia. Kita hanya sharing sering-sering, ya. Jadi sering sharing produk-produk. Kita menjadi reseller, bisa tanpa modal, tanpa tempat. Kita yang penting modal alat komunikasi. Bisa. Ikhtiarlah di segala bidang usaha. Cari rezeki yang halal, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki hakikatnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga bagaimana wabah itu juga menimpa dalam aspek pendidikan. Pendidikan yang kapitalistik, sekulistik, menjauhkan pendidikan ini dari agama. Lahirlah anak-anak didik yang lemah iman, lemah pemahaman. Akhirnya dia terjebak dalam kehidupan yang materialistis. Mengukur segala sesuatu dengan materi. Belajar karena uang, dan setelah belajar demi uang. Mencari kerja, mencari uang, mencari dunia. Sementara pengamalan untuk akhirat, spirit ruhiyah, lemah. Kita khawatir lihat pergaulan. Kita khawatir lihat komunikasi generasi milenial saat ini. Bagaimana pergaulan bebas. Bagaimana kemudian generasi muda terjebak dengan berbagai budaya, pornografi, kemudian LGBT dan sebagainya. Kita khawatir. Namun ini terjadi, kita sabar. Ini adalah bagian dari perjalanan hidup, bagian dari peradaban yang harus kita alami, umat Islam alami. Tetapi kesabaran kita tentu harus disertai dengan upaya, disertai dengan berjuang. Bagaimana merubah keadaan ini menjadi lebih baik. Kalau masih mungkin, kita mampu didik anak kita di rumah dengan pendidikan yang terbaik. Kalau tidak, cari mitra di luar, guru-guru, lembaga-lembaga yang kita percaya, yang bisa memperkuat, memperkokoh keimanan anak-anak kita, memberikan pemahaman yang benar sebagai bekal kehidupan mereka, selain juga tentu bekal pengetahuan umum yang akan menjadi bekal bagaimana dia bisa bersaing, bagaimana bisa berkompetisi di dunia yang semakin hari semakin sengit dalam persaingan ini. Demikian juga dalam aspek yang lainnya. Ya, dalam skup pribadi, keluarga, bermasyarakat, dan juga termasuk kita sebagai umat Islam yang sudah hampir 1 abad kita diterpa musibah, kehilangan kepemimpinan, kehilangan persatuan, tidak lagi diterapkan hukum Allah sejak 3 Maret 1924. Runtuhnya khilafah waktu itu di Turki. Hingga hari ini kaum muslimin berada dalam musibah. Bukan hanya hilang pemimpin, tetapi hilangnya pemimpin, hilangnya pelindung perisai, al-imamu junnah, hilangnya khilafah, ini sebagai ummul jaraim, sebagai induk dari berbagai kriminal, berbagai kerusakan, berbagai kefasadan, dan itu masih bertahan dan terjadi hingga saat ini. Maka sabar, ya, nerima. Ini ada bagian dari
qadha, bagian dari perjalanan kita dan umat Islam. Ya. Sebagaimana telah juga digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, bahwa umat ini akan melewati beberapa fase. Mulai dari fase kepemimpinan Rasulullah kurang lebih 10 tahun, fase nubuwah. Dilanjutkan dengan fase yang kedua, Khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah, kurang lebih 30 tahun. Kemudian memasuki fase yang ketiga setelah berakhirnya Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Kemudian diteruskan dengan mulkan Audan. Para pemimpin yang masih menerapkan hukum Allah, tetapi mulai ada penyimpangan. Masih memimpin karena Allah, tetapi sudah ada hubus siyadah, kecintaan kepada kepemimpinan, mulkan Audan sampai-sampai kemudian digigit, ya, untuk diwariskan dari bani ke anak cucunya. Hingga kemudian 1924, tepatnya 3 Maret, bertepatan dengan 28 Rajab 1342 Hijriah. Itulah tadi peristiwa besar yang merubah kondisi dan keadaan umat Islam. Sebagai pemimpin dunia, sebagai umat yang terbaik, kemudian jatuh terpuruk dengan konspirasi orang-orang kafir penjajah. Mulai antek-anteknya dari kalangan munafik yang ada di tubuh umat Islam, laksana duri di dalam daging. Dan keadaan umat hingga hari ini belum kunjung berubah. Tetap terpecah belah, dijauhkan dari syariah, kemudian terjajah dalam segala aspek kehidupan. Maka sekali lagi kita sabar. Ini adalah bagian dari fase yang harus kita alami. Apa yang disabdakan Rasulullah SAW, sebagiannya kita saksikan dan kita rasakan hari ini. Kita berada dalam kepemimpinan mulkan jabriyatan, kepemimpinan yang diktator. Para pemimpin yang merampas kekuasaan dengan tipu-tipu, dengan paksaan, dan mereka memimpin menjauhkan kita dari kehidupan Islam. Sabar. Ramadan mendidik kita untuk sabar. Sebagaimana Ramadan dengan saumnya mendidik kita untuk sabar hingga waktunya nanti buka, makan dan minum. Tetapi sebelum buka kita menahan meski keadaan kita lapar dan haus. Padahal makanan dan minuman itu adalah makanan dan minuman dalam kondisi biasa adalah mubah saja, halal bagi kita. Tapi sabar, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, kita diperintahkan untuk saum, sabar meski kita harus menahan haus dan lapar hingga waktunya nanti berbuka. Inilah juga kesabaran kita, ridha dengan ketetapan Allah. Kita dan umat ini keadaannya seperti hari ini. Baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, mari kita bangun kesabaran. Ini akan menjadi imunitas, baik secara mental, imunitas juga secara fisik, yang akan memungkinkan kita siap dan menang menghadapi pandemi corona, dan insya Allah kita juga akan mampu menghadapi keadaan yang sulit untuk merubah keadaan ini menjadi lebih baik. Sabar yang harus disertai dengan perjuangan, disertai dengan pengorbanan. Mulai dari perjuangan yang paling pribadi, bagaimana kita menahan lapar dan haus, hakikatnya adalah menahan hawa nafsu kita. Ya. Menahan keinginan-keinginan kita. Kita tundukkan itu. Kita sabar untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan keinginan-keinginan kita, hawa nafsu kita. Ya. Sabar juga kemudian kita berjuang, bahkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, meski pengorbanannya adalah kematian. Meski setiap orang tidak menyukai perang ini, tetapi sabar dengan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sabar dengan kewajiban saum, maka kita juga sabar dengan kewajiban jihad fi sabilillah. Sabar menerima, ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian disertai dengan ikhtiar, menempuh sababiyah untuk meraih apa yang ingin kita capai, ingin kita raih keadaan yang lebih baik. Baik kita sebagai pribadi atau juga sebagai keluarga, masyarakat,
bahkan kita sebagai bagian dari umat Islam. Dalam Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah dengan redaksi yang hampir sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk saum. Nah, ini di ayat yang lain Allah Subhanahu memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berperang. Maka sebagaimana kita sabar menerima kewajiban saum meski resikonya harus nahan lapar, haus dan segala apa yang kita inginkan, tapi itu bisa membatalkan, maka kita sabar. Maka pun demikian saat Allah memberitakan kita sebagai orang yang beriman sabar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kurhul lakum, meskipun berperang di jalan Allah li'ilai kalimatillah, sebagaimana juga perang pada umumnya, wa huwa kurhul lakum, adalah perang itu sesuatu yang kalian tidak sukai. Bagaimana rasa suka atau tidak suka ini kemudian dikalahkan? Ini membutuhkan kesabaran, dan kesabaran yang melahirkan kemampuan untuk berjuang dan memenangkan. Dimulai dengan berperang menghadapi hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita. Nafsu kita menganggap perang seperti juga menganggap saum sesuatu yang merugikan, sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang menimbulkan resiko. Dan kita tentu sebetulnya kalau secara keinginan tidak suka, tidak mau. Tapi kita ridho. Kenapa? Keimanan kita, kesabaran kita telah mendorong kita untuk sami'na wa ata'na, untuk menunaikan amaliyah saum, pun demikian untuk menunaikan amal jihad yang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat billah, para pemirsa kajian online Ramadan rahimakumullah, maka Ramadan mendidik kita menempa kesabaran kita dan sekaligus juga kesiapsediaan kita untuk berjuang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Selain menolong dan mencapai cita-cita kita, umat ini juga harus ditolong. Agama ini harus juga dibela. In tansurullah yansurkum. Apabila kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Wa yustabit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kedudukan kalian. Maka mudah-mudahan sabar yang membuat kita mampu saum, sabar kita akan membuat kita mampu untuk siap berjuang, baik melawan hawa nafsu kita atau juga melawan hawa nafsu angkara murka kekuasaan durjana dunia yang hari ini menjajah negeri-negeri kaum muslimin, yang dulu mengenyahkan junnah dan juga kemudian daulah khilafah Islamiyah, yang hari ini mereka juga tak henti-henti membuat kemudaratan kepada umat ini, senantiasa menghalangi umat ini untuk bersatu menerapkan syariah, menghalangi umat untuk mengembalikan khilafah. Maka sabarnya kita dengan didikan tarbiyah Ramadan mudah-mudahan juga memunculkan kita untuk siap berjuang dalam dakwah, bahkan kelak pada waktunya ketika Allah telah memanggil kita untuk berjihad sebagaimana dalam Al-Quran tadi, meski itu tidak kita sukai, berperang li'ilai kalimatillah, al-qital fi sabilillahi li'ilai kalimatillah, berperang di jalan Allah dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Meski siapapun orang tentu kalau menurut hawa nafsu tidak menyukainya, tetapi kesabaran, keimanan kita insya Allah dan sudah seharusnya membuat kita bersemangat untuk menjemput, bersemangat untuk kemudian berjuang, meski kemudian berjuang, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kenapa? Karena kalau perasaan kita gak bisa dijadikan ukuran.
Bisa jadi kata Allah Subhanahu wa taala apa yang kalian benci sebenarnya adalah hakikatnya adalah kebaikan untuk kalian. Seperti juga sebaliknya, bisa jadi apa yang kalian sukai justru adalah buruk bagi kalian fil haqiqah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha tahu apa yang kita tidak tahu. Karena itu mudah-mudahan semangat Ramadan, spirit dan kesabaran kita memanti kita untuk siap berjuang untuk meraih cita-cita kita, himmah kita. Demikian juga untuk meraih kegemilangan umat di masa yang akan datang. Sebagaimana sahabat tabi'in dan para pejuang generasi sebelum kita terdahulu pun demikian kita hari ini dengan segala tantangan maka harus kita hadapi. Mudah-mudahan Ramadan, kesabaran menumbuhkan semangat berjuang kita. Kullu ahdin rijalun wa kullu rijalin aduwwun. Setiap masa ada pejuangnya dan setiap pejuang tentu akan menghadapi musuhnya. Dulu mereka para generasi terbaik telah berjuang di masanya dengan musuh yang dihadapinya. Dan hari ini maka jadilah kita sebagai pejuang dengan musuh-musuh yang semakin jelas di hadapan kita. Orang kafir dengan kekafirannya, orang munafik dengan kemunafikannya yang semakin jelas terang-terangan di hadapan kita. Mudah-mudahan kita sabar dan kita semangat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan niat karena Allah dan juga dengan panduan ilmu yang kita dapati dari ajaran Islam dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian sahabat billah, kaum muslimin, para pemirsa kajian online Ramadan rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Khilaf dan kekurangan mohon maaf dan mohon maklum adanya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semuanya. Insyaallah di hari esok dan seterusnya kita kembali berjumpa di acara Kormaku, kajian online Ramadan bersama Khairul Ummah dengan saya atau juga dengan para ustadz yang lainnya. Mudah-mudahan acara ini berkah, mohon dukungan, mohon doa dan mohon sebarluaskan kabarnya dan juga supaya bisa menyebar kebaikan untuk semua. Wal afu minkum ala kulli halin wallahu a'lam bishawab wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.